Pada hari ini, Senin, tanggal 13 November tahun 2023, saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Dr. Andes Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor dan Dr. Andes Y.R. Rupidara MSI sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Bersama tim di Alor, seluruh komponen masyarakat yang di Alor, kami bergandengan tangan bersama-sama untuk memantau dan membangun Alor. Yang jelas isu pertumbuhan ekonomi itu tetap menjadi isu utama, bukan saja di Sumba Tengah, dimanapun. Demikian pula pengendalian inflasi yang sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan, stunting, dan berbagai macam persoalan sosial ekonomi lainnya. Hari ini, Senin tanggal 13 November tahun 2023, diselenggarakan acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, tertulis, terbaca. Kesatu, mengangkat saudara. 1. Dr. Andes Z. Libing MSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penjabat Bupati Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Dr. Andes Y.R. Rupidara MSI, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktun 1. A. Selama melaksanakan tugas sebagai penjabat Bupati, yang bersangkutan harus tetap menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. B. Memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Mempunyai tugas, kewenangan, kewajiban, dan larangan yang sama dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan larangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai pemerintahan daerah. D. Dalam melaksanakan tugas
dan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf C dilarang. 1. Melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai. 2. Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan garing atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. 3. Membuat kebijakan pemekaran daerah. Dan 4. Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya. E. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf D dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Memfasilitasi persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 serta menjaga netralitas aparatur sipil negara. Dan G. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada gubernur paling sedikit 3 bulan sekali. Keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk Kabupaten Alor dan tanggal 10 November 2023 untuk Kabupaten Sumba Tengah. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Pertama, oleh Saudara Dr. Andes Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor. Selanjutnya, oleh Saudara Dr. Andes Jusuf Gleri Rupidara MSI sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Dan selanjutnya oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur. Saya, penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, atas nama Presiden Republik Indonesia, dengan resmi melantik Dr. Andes Z. Libing MSI sebagai penjabat Bupati Alor dan Dr. Andes Y. Rupidara MSI sebagai penjabat Bupati Sumba Tengah. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2/2023
tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.1.3/6103 tahun 2023 tanggal 10 November 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua mensyukuri anugerah dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat mengikuti acara pengambilan janji jabatan dan pelantikan penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024 di tempat yang terhormat ini. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Amon Jogo dan almarhum Bapak Imran Duru, Bupati dan Wakil Bupati Alor periode 2018-2023, serta Bapak Paulus Limu dan Bapak Dani Landa, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah periode 2018-2023, atas segala jasa dan pengabdian yang luar biasa dalam membangun Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah. Dan profisiat serta selamat kepada Bapak Dr. Andes Z. Sony Living MSI dan Bapak Dr. Andes D.R. Pidara MSI yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Alor dan penjabat Bupati Sumba Tengah periode 2023-2024. Jabatan sebagai penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah hendaknya dimaknai sebagai sebuah amanah dan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Bapak Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri. Waktu 1 tahun bukanlah waktu yang lama. Berikanlah pengabdian dan pelayanan yang tulus dengan berdasarkan pada komitmen dan integritas yang teguh. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang saya sebut sebagai pamong praja, saya yakin kedua penjabat bupati mampu melihat peluang, tantangan, dan juga memberikan solusi untuk pembangunan di Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah selama 1 tahun ke depan. Saya berharap kedua penjabat bupati selalu membangun koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Tengah. Tentunya juga dengan unsur Forkopimda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya. Roda pemerintahan dan pembangunan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan komunikasi untuk membangun kolaborasi dan sinergitas. Hadirin yang saya hormati, tugas dan wewenang penjabat bupati telah ditegaskan secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023, yakni terdapat 106 indikator penilaian dan 10 indikator prioritas yang akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Perkenankan pada kesempatan yang bermartabat ini saya menitipkan beberapa hal yang menjadi arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada pertemuan dengan para penjabat gubernur dan pejabat bupati wali kota se-Indonesia tanggal 30 Oktober 2023 yang lalu, kiranya menjadi perhatian kedua pejabat bupati selama setahun ke depan. Pertama, terkait dengan pemilu serentak tahun 2024, yakni pemilihan presiden, pemilihan legislatif,
dan pemilihan kepala daerah. Saat ini kita sudah memasuki proses tahapan pemilu dan saya berharap kedua penjabat dapat menjaga situasi yang kondusif, memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi, membangun koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan menjaga netralitas ASN. Pastikan ketersediaan anggaran yang dihibahkan ke KPUD, Bawaslu, dan pengamanan pemilihan umum kepala daerah. Yang kedua adalah terkait dengan pengendalian inflasi. Fenomena El Nino telah berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian dan perkebunan. Beberapa komoditas pertanian seperti beras cenderung mengalami kenaikan harga yang dapat mendorong inflasi. Saya minta kepada kedua pejabat bupati bersama TPID dapat mengambil langkah strategis untuk mengendalikan inflasi. Lakukan pemantauan secara rutin harga kebutuhan pokok baik di pusat perdagangan dan juga harus rajin ke pasar tradisional. Bangun koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah serta melakukan operasi pasar jika mana diperlukan. Yang ketiga adalah terkait dengan stunting. Bapak Presiden telah menargetkan angka stunting pada tahun 2024 untuk turun menjadi 14%. Berdasarkan data yang ada pada pemerintah provinsi dengan metode elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM periode timbang Agustus 2023, balita stunting di Alor mencapai 10% atau menurun 1,7% dibandingkan dengan periode timbang pada Agustus 2022 sebesar 11,7%, dan untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 7,3% atau menurun 1,4% dibanding periode timbang Agustus 2022 sebesar 8,7%. Saya berharap kedua penjabat bupati segera melakukan konsolidasi tim kerja dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dan juga dilakukan penimbangan secara berkala untuk mengetahui stunting setiap bulannya. Terkait penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah sebesar 20,5% atau sebanyak 42,300 orang, dan 2,38% atau sebanyak 4.980 orang. Sementara untuk Kabupaten Sumba Tengah sebesar 32,51% atau sebanyak 24.490 orang, dan 24,49% atau sebanyak 14.000 orang. Saya berharap kedua penjabat bupati dapat fokus pada 1-2 program utama selama 1 tahun ke depan untuk mendorong penurunan jumlah angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di daerahnya masing-masing. Peningkatan jumlah dan besaran investasi di daerah merupakan salah satu peluang untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Reformasi birokrasi dan penyederhanaan prosedur dan juga tata kelola dalam pemberian izin investasi hendaknya terus diperkuat. Yang kelima adalah terkait dengan koordinasi. Hendaknya senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal tata kelola pemerintahan dan juga mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan dari berbagai sumber, termasuk dengan pemerintahan, untuk selanjutnya melayani masyarakat sesuai target yang ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah 2024-2026 di masing-masing kabupaten. Hadirin yang saya hormati, Presiden Joko Widodo telah menegaskan secara eksplisit bahwa beliau akan selalu memantau
dan mengevaluasi kinerja pejabat kepala daerah setiap hari. Karena itu saya berharap kedua penjabat agar terus menjaga kekompakan dan soliditas tim kerja dengan seluruh perangkat daerah. Disiplin dan kinerja para ASN, P3K, pegawai kontrak daerah, serta perangkat pemerintah lainnya harus diperhatikan secara serius. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya menitipkan satu hal yang penting, yaitu utamakan core values. Core values ASN menjadi pilar utama ASN. Jadikanlah ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif serta kolaboratif. Dan senantiasa berpikir dan bertindak netral dalam menghadapi proses pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2018-2023, dan selamat bekerja kepada penjabat Bupati Alor dan Sumba Tengah periode 2023-2024. Berilah dan tunjukkan pengabdian terbaik. Mari terus bangun kebersamaan dan kolaborasi untuk kemajuan Pulau Bangoraka tercinta. Mari bergandeng tangan untuk NTT maju dan sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati segala usaha dan karya kita sekalian. Tadi saya katakan bersama tim di Alor, seluruh komponen masyarakat yang di Alor, kami bergandengan tangan bersama-sama untuk memantau dan membangun Alor. Sektor apa yang nanti diprioritaskan? Yang pasti bahwa perikanan ke lautan, pariwisata, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan juga sektor lain yang mendukung pembangunan di Alor. Target PRD Kita akan kerjakan. Bapak, kalau untuk berkaitan dengan polemik, nanti sekarang ini mengalami penurunan. Tadi arahan dari Bapak Gubernur jelas bahwa datanya menunjukkan mengalami penurunan. Tentu kami akan bekerja keras supaya paling tidak dia mengalami penurunan juga selama 1 tahun. Kemiskinan itu persoalan bersama semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Beberapa programnya kan sudah jelas tentang terkait pesan PJ tentang beberapa pesan PJ tentang penyelenggaraan pemilu lah. Oke, the right of political everything the Indonesian citizen. Itu hak dan kewajiban politik setiap kita yang patut kita jaga, kita wujudkan dengan baik. Stunting jelas itu persoalan cukup mendasar tentang kualitas manusia. Inflasi juga itu persoalan sangat mendasar tentang daya beli yang terus kita jaga, kita pertahankan, dan tentu bagus mencapai inflasinya. Sumba Tengah yang mengikuti harga konsumen Waingapu juga bagus. Penyalahgunaan dana desa yang akhir-akhir ini paling tinggi di Sumba Tengah, Pak. Itu nanti apakah memang sebagai pejabat, apakah ada pemeriksaan untuk yang jelasnya inspektorat, Pak? Kan semua itu ada aspek pengawasan, baik internal maupun eksternal dari semua. Itu bisa, Pak? Kita langsung adakan audit begitu, Pak? Ini kan memang sudah menjadi penyalahgunaan sudah terbesar. ada prosedur pengawasan baik internal maupun eksternal. Itu bisa, Bapak? Audit, Bapak? Sesuai prosedur internal maupun eksternal. program penjabat ditawarkan di Sumba Tengah. Kita kan sudah punya berbagai rencana di situ, RPD maupun KUA PPS 2024 yang dibuat secara partisipatif dan kolaboratif oleh semua pihak. Yang jelas isu pertumbuhan ekonomi itu tetap menjadi isu utama, bukan saja di Sumba Tengah, dimanapun. Demikian pula pengendalian inflasi yang sekaligus untuk menuntaskan kemiskinan, stunting, dan berbagai macam persoalan sosial ekonomi lainnya.